Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir bacaan sujud. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 211. Tentang tafsir bacaan sujud, ini kajiannya kurang lebih mirip seperti tafsir bacaan ruku'. Hanya saja nanti kita akan melihat bagaimana doa-doa dalam sujud yang berbeda dengan doa yang ada dalam ruku'. Karena ada yang sama, ada yang berbeda. Ada banyak redaksi doa sujud yang diajarkan Nabi SAW. Di buku ini kami hanya akan menyebutkan 5 redaksi dari beliau. Dan sudah menghafal 5 redaksi itu Masya Allah sudah cukup lumayan bagi kita agar kita bisa memilih doa apa yang akan kita baca saat kita melakukan sujud. Baik, yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku Al-A'la, yang maha tinggi. Sumber doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Sholaitu ma'an Nabi SAW dzata lailah." Aku sholat malam bersama Nabi SAW. Faftatahal Baqarah. Lalu beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama. Faqultu, lalu Hudzaifah batin. Lalu aku berkata, maksudnya adalah berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Nabi SAW akan ruku' setelah dapat 100 ayat. Masya Allah ya. Dapat 100 ayat dalam satu rakaat. Itu dianggap bagi sahabat ini, bagi sahabat Hudzaifah itu masih pendek. Tapi ternyata tidak. Setelah dapat 100 ayat, Nabi SAW tetap terus sehingga sampai selesai surat Al-Baqarah. Padahal jumlah ayatnya sekitar 280-an. Summa sajada. Kemudian Nabi SAW ketika sujud, faqala, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujud beliau itu panjangnya hampir sama seperti berdirinya. Masya Allah. Sehingga bisa Anda bayangkan Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la itu berkali-kali sampai kurang lebih panjangnya seperti orang berdiri membaca surat Al-Baqarah. Bisa 1 jam sekitar ya. Meskipun kita tidak tahu apakah beliau bacanya sampai total atau bagaimana. Dalam doa ini Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan mengulang-ulang doa dengan jumlah yang sangat banyak, maka akan menambah keseriusan kita dalam membacanya. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dan doa ini semakna dengan perintah Allah di surat Al-A'la ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa ketika turun firman Allah di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah SAW mengatakan, ij'aluha fi sujudikum.
jadikanlah doa ini, jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian. Nah, hadis riwayat Ahmad dan hadis yang hasan. Sehingga saat kita mendengarkan imam membaca Sabbihisma rabbikal a'la, barangkali kita waktu sujud kita respon dengan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian untuk tambahan wa bihamdihi, sebagian riwayat menyebutkan tambahan ini. Bagaimana statusnya? Ulama berbeda pendapat mengenai status tambahan ini. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Shalah. Ada juga ulama yang membolehkan tambahan wa bihamdi. Kemudian isyarat dhaif riwayat ini dinyatakan oleh Abu Dawud ketika beliau menyebutkan hadis ini. Wa hadhihi ziyadah nakhafu alla yakuna mahfuzatan. Tambahan ini kami khawatir hadisnya tidak sahih. Ini keterangan Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud, di mana beliau memberikan komentar, kami khawatir tambahan ini bukanlah termasuk tambahan yang sahih. Meskipun beliau tidak menegaskan bahwa hadis itu dhaif, karena itu sebagian ulama membolehkan membaca tambahan ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah, wa in qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi fala ba'sa. Kalau orang sholat itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi, fala ba'sa, diperbolehkan. Fa inna Ahmad ibn Nasrin rawa an Ahmad, karena Ahmad bin Nasr meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, annahu su'ila an tasbihir ruku' wa sujud, subhana rabbiyal azim a'jabu ilaika au subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai, membaca subhana rabbiyal azim ataukah subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Faqala, lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, qad jaa hadza wa jaa hadza. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu dan ada riwayat yang menyebutkan seperti ini. Wa ma adfa'u minhu syai'a, dan aku tidak ada yang saya tidak menolak keduanya. Ada riwayat yang menyebutkan pertama subhana rabbiyal azim, ada riwayat yang menyebutkan kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, kemarin sudah kita singgung pada saat kita membaca tafsir dari doa ruku'. Kita lanjutkan tafsir doanya. Subhana rabbiyal azim. Kalimat tasbih adalah mensucikan dari setiap kekurangan dan aib. Subhana rabbi dibaca kondisi mansub, subhana. Di sini ada kondisi mansub, subhana, sehingga harokatnya fathah. Karena asumsinya ada kata kerja yang tersembunyi sebelumnya, yaitu kata kerja usabbihu, subhanallah, usabbihu subhana. Aku bertasbih dengan kesucian Rabbku. Dan kita mensucikan Allah Ta'ala dari semua kekurangan dan aib. Termasuk Maha Suci Allah dari segala aib dan sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin kepadanya. Seperti mereka mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak, Allah fakir, tangan Allah terbelenggu, dan atau semisalnya, termasuk Allah punya istri. Dan Allah sangat marah dengan sikap seperti ini. Maha Suci Allah dari semua sifat-sifat buruk yang dinyatakan oleh orang musyrikin kepadanya. Kemudian disebutkan
dalam lanjutan doa al-a'la, kalimat al-a'la yaitu zat yang maha tinggi. Ada 3 nama Allah Ta'ala yang menunjukkan makna maha tinggi. Yang pertama adalah Al-Ali, yang kedua Al-A'la, yang ketiga Al-Muta'al. Yang pertama untuk Al-Ali kita jumpai di ayat kursi. Wa huwal aliyul azim. Dia zat yang maha Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Sedangkan Al-A'la kita jumpai di surat Sabbihis, di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sedangkan Al-Muta'al kita jumpai di surat Ar-Ra'du ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Dia yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang tidak gaib. Lawan dari gaib itu syahada. Karena ada di tempat. Al-Kabir, zat yang maha besar. Al-Muta'al, yang maha tinggi. Dan nama Allah Al-A'la menunjukkan maha ketinggian, yang maha tinggi yang paling sempurna. Karena menggunakan isim tafdil. Isim tafdil artinya kata sifat superlatif. Yang tertinggi, yang paling. Syekhul Islam menjelaskan wal a'la ablagu minal ali. Dan nama Allah Al-A'la itu lebih sempurna dibandingkan dengan nama Al-Ali. Artinya secara makna Al-A'la lebih tinggi derajatnya dibandingkan Al-Ali. Baik. Nah, doa dalam sujud kita tidak membaca subhana rabbikal ali atau subhana rabbikal muta'al. Tapi yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kita menggunakan nama, kita menetapkan sifat maha tinggi untuk Allah Ta'ala yang paling sempurna. Sehingga kita gunakan sifat superlatif. Subhana rabbiyal a'la. Selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Allah maha tinggi. Para ulama mengatakan bahwa maha tinggi yang merupakan nama Allah memiliki 3 makna. Maha tinggi memiliki 3 makna. Yang pertama adalah tinggi sifat, uluwul qadr. Uluwu al-qadr. Tinggi sifatnya. Uluwul qadr. Sehingga makna Allah maha tinggi artinya adalah Allah yang maha sempurna, paling sempurna sifat-sifatnya. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan Allah Ta'ala, hak milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah zat yang paling tinggi. Wa huwal aliyul hakim. Wa huwal azizul hakim. Yang kedua adalah uluwud zat. Ulu ad-zat. Artinya zat Allah berada di atas, terpisah dari semua makhluknya. Sebagaimana yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Yang ketiga adalah uluwul qahr. Uluwul qahr tulisannya uluwul qahr. Artinya adalah semua makhluk di bawah kekuasaannya. Karena qahr artinya menguasai. Uluwul qahr berarti kekuasaannya paling tinggi. Wallahul wahidul qahhar. Dialah Allah sang Maha Esa dan Al-Qahhar yang Maha Perkasa yang menguasai semuanya.
Sehingga tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah ingat-ingat ya. Nama Allah Al-Ali, Maha Tinggi Allah. Maha Tinggi Allah memiliki 3 makna. Yang pertama apa tadi? Uluwul Qadr, tinggi sifat. Yang kedua, Uluwul Qahr, tinggi kekuasaannya. Baik. Yang ketiga, tinggi zatnya. Ini makna Allah Maha Tinggi. Untuk 2 yang pertama hampir disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Semua muslim sepakat untuk 2 yang pertama. Sedangkan satu yang terakhir tinggi zatnya, ini ada khilaf di antara kaum muslimin. Terjadi khilaf, perbedaan di antara kaum muslimin. Ada yang meyakini dan menetapkan Allah Maha Tinggi zatnya, sehingga zatnya berada di atas, terpisah dari seluruh makhluk, dan tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Meskipun Allah tidak butuh semua makhluknya, dia terpisah, berada di atas seluruh makhluknya, dan Allah tidak butuh seluruh makhluknya. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Fis sama artinya berada di atas. Dan Nabi SAW juga pernah bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak wanita. Beliau tanya, Aina Allah, di manakah Allah? Maka sang budak ini menjawab, Fis sama, Allah berada di atas. Man ana, lalu siapakah aku? Kemudian jawab si budak, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada tuannya untuk membebaskannya. I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini. Sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Baik. Kemudian ada yang dia nggak mau untuk menetapkan dengan alasan yang sebenarnya alasan itu kembali ke logika. Ya, menurut dia, nanti kalau saya meyakini Allah berada di atas, berarti Allah butuh arah. Dan arah itu kan makhluk. Ya. Maka berarti Allah terliputi oleh makhluknya. Dan tidak mungkin. Maka kita sampaikan. Ahlussunnah memberikan jawaban. Kita sama-sama sepakat Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Artinya tidak ada makhluknya, tidak ada Allah membutuhkan makhluknya sama sekali tidak. Terus kenapa kalian mengatakan Allah berada di atas? Karena Quran yang mengatakan demikian. Sehingga kita sampaikan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Allah berada di atas arsy. Sehingga karena Allah berada di atas arsy, maka kita imani sebagaimana teksnya. Allah berada di atas arsy. Dan ini khilaf yang cukup panjang bain ahli sunnati wal jamaah, terjadi antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul kalam. Dan semua sekte-sekte ahlul kalam, mereka banyak membahas tentang ketinggian zat Allah Ta'ala. Nah, masalahnya logika itu bisa menjadi media bagi orang untuk berpikir yang bukan ranahnya, sehingga dia berpikir berlebihan sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tundukkan potensi penyimpangan dalam akidah dengan cara logika itu hanya bisa membenarkan kebenaran dan mendukung kebenaran itu, bukan menolaknya. Karena kalau menolak jadinya logika itu kita taruh di depan. Ada orang yang bertanya, apa sih peran logika dalam kita berakidah? Logika itu sifatnya menilai. Posisi logika itu menilai, bukan menjadi sumber. Ya, kita ulang ya. Logika itu menilai, bukan sumber. Karena seperti yang kita tahu, bahwa keyakinan manusia itu sumbernya ada 3. Saya bicara manusia secara umum ya. Pertama wahyu, yang kedua budaya, yang ketiga satu lagi logika. Baik. Sebagai muslim, keyakinan kita bersumber dari wahyu. Sehingga kenapa kita meyakini A, kita meyakini B, kita meyakini C? Karena wahyu mengatakan demikian. Nah, ketika dia bisa dijangkau oleh logika, maka logika kita membenarkan. Loh, kok bisa kamu membenarkan padahal kamu tidak bisa menjangkaunya? Ya karena saya tidak tahu. Orang yang tidak tahu pasrah kepada kebenaran mutlak, yaitu Rabbul Izzah, yang logika mengakui dia adalah zat yang maha mengetahui, dia zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu ya. Yang kedua budaya. Nah, saat budaya ini berbicara, kadang ada logika yang tidak menerima. Saya tidak mau meyakini kayak gini. Loh kenapa? Lah, ini sumbernya dari mana? Oh, ini perkara gaib. Ya. Misalnya, ya, kalau yang namanya kejadian Pagebluk, ya, mongko semua umat manusia itu disuruh untuk nyayur lodeh 7 macam. Ya. Kalau terjadi kejadian musibah atau bencana atau pandemi atau yang semacamnya, wabah, maka masyarakat itu diminta untuk masak sayur lodeh 7 macam. Logika bicara, loh apa kaitannya sayur lodeh 7 macam dengan ini? Ya biar Pagebluk ini segera hilang. Atau harus mencampurkan 7 air dari 7 sumur. Sumur A, sumur B, sumur C campur jadi satu. Kemudian orang mandi dengan air itu. Logika terus menilai ini apa kaitannya, nyambung atau enggak. Nah kadang ada logika yang ditundukkan. Oh pokoknya terima sajalah wong ini, kata orang Jawa seperti itu, kata sesepuh kita seperti itu. Nah satu lagi, ada keyakinan manusia yang sumbernya adalah logika. Orang berpikir, terus ketemu ini. Sudah? Sehingga sebenarnya logika juga punya peran. Baik. Nah jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak mendetailkan bagian ini ada kajian khusus tentang masalah ini ya. Cuman kita sebagai muslim diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti ini. Dah? Karena ketika terjadi benturan antara sumber keyakinan dari wahyu dengan budaya, dengan logika, ketika terjadi benturan sehingga nggak cocok, crash. Indra manusia kan nggak ada yang bisa menangkap ini semua. Apa yang dinyatakan wahyu, apa yang dinyatakan budaya, atau yang disampaikan oleh logika, indra manusia nggak menangkap. Artinya apa? Ini adalah sebuah keyakinan yang ditanamkan dalam hati. Kebenarannya seperti apa nanti akan terbuktikan di akhirat.
Begitu ya. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Nanti akan terbuktikan di akhirat. Karena nanti akan ada pembuktian di akhirat. Maka tentu saja yang salah akan disalahkan. Yang benar akan didukung oleh Allah Ta'ala. Yang benar akan dibenarkan. Sehingga carilah posisi yang paling aman. Ikuti saja apa yang dinyatakan oleh wahyu. Dan selanjutnya logika membenarkan. Saya membenarkan keberadaan surga. Saya membenarkan keberadaan neraka. Kok bisa logika kamu membenarkan itu? Karena saya yakin yang bicara ini gak mungkin berdusta. Karena saya yakin yang menyampaikan ini gak mungkin berdusta. Dari mana kamu tahu? Al-Quran. Dan Al-Quran kata Allah di depan, la raiba fi. Kok kamu yakin kalau Al-Quran ini pasti benar? Karena Allah yang berfirman. Dari mana kamu tahu Allah yang berfirman? Disampaikan kepada sang Rasul. Kemudian Rasul yang dia punya karakter dengan semua sifat-sifat kejujurannya, tidak mungkin dia berdusta dengan Quran ini. Lalu Quran itu setelah utuh sampai beliau disampaikan kepada generasi ke generasi, dan saya yakin itu semuanya terjaga. Karena kita mengimani apa yang ada dalam Quran, bahwa Allah menjamin Quran itu terjaga. Dan seterusnya. Itulah logika bermain. Sehingga logika kita menilai untuk mendukung kebenaran wahyu. Nah, kita berharap semoga zat yang nanti akan mengadili semua perselisihan di tengah manusia akan membenarkan apa yang kita lakukan, karena kita kembalikan logika ini kepada wahyu. Bahasa lainnya, sebaiknya kamu cari aman daripada nanti kamu meraba-raba bagian seperti ini malah salah, dan kalau salah fatal akibatnya. Ya. Saya sangat yakin jamaah, kalau Anda ujian dan ujian itu adalah ujian kenaikan, ya. Kemudian guru sudah memberitahu jawaban dari masing-masing pertanyaan. Sebelum ujian guru ngasih kisi-kisi. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini, jawablah ini. Pertanyaan seperti ini, jawabannya kayak gini. Dan seterusnya sampai sekian pertanyaan dan jawaban. Ujian dimulai. Ketika Anda mau memilih jawaban, Anda merenungkan. Ini kayaknya kalau secara logika saya kok tidak nyambung. Guru bilang jawabannya A, padahal kalau menurut saya lebih cocoknya C. Lalu Anda nekat jawab C. Padahal tadi sudah diajarkan jawablah A. Bagi orang yang dia tahu prinsip cari aman, ya sudahlah jawab A aja. Wong saya juga nggak bisa protes kalau jawab C. Maka dia akan jawab A. Dengan maksud agar dia bisa dibenarkan. Karena kemarin gurunya nyarankan jawab A. Baik. Itu kita bicara antara manusia dengan manusia. Walillahil matsalul a'la, dan Allah punya sifat yang jauh lebih mulia. Ilmunya yang maha sempurna. Kemudian kalamnya yang penuh hikmah. Maka cukup kita ikuti saja apa yang ada dari wahyu itu, dan logika kita berusaha untuk mendukungnya agar kita bisa menjamin kalau nanti ketika di akhirat kita dalam kondisi selamat. Nah, kembali ke sini ya. Jadi masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebenarnya ini cukup mudah jika logika kita adalah tipe logika yang tunduk. Cukup diyakini Allah berada di atas arsy, selesai. Nah, bagian yang kita tidak tahu jangan nekat untuk kemudian dihayalkan. Seperti bicara masalah arah, kemudian bicara, terus gimana Pak? Bumi itu kan bulat. Atas itu kayak gimana? Itu kamu nggak tahu. Karena nggak tahu, logika nggak bisa jangkau, maka jangan dilanjutkan. Cari aman ketika kita nggak tahu. Orang kalau nggak tahu pasti dia akan cari aman. Wallahu a'lam. Sehingga untuk uluwul qahr, uluwul qadr, manusia sepakat Allah itu
maha mulia sifatnya dan Allah maha kuasa atas seluruh makhluknya. Tapi untuk uluwud dzat, Allah maha tinggi dalam arti Allah berada di atas, ada sebagian yang tidak mau menerima. Dan kita sebagai Ahlussunnah meyakini bahasanya ini adalah sebuah kebenaran dan kita menerimanya. Baik, selanjutnya kita akan lihat mengapa nama Al-A'la yang dibaca ketika sujud. Padahal masih banyak nama-nama Allah yang lainnya. Syekhul Islam mengatakan, Annas sujuda ghayatul khudu'. Sujud itu puncak ketundukan. Ghayatul khudu'. Wadzul, puncak kerendahan seorang hamba. Minal abdi wa ghayatun tasfilihi wa tawadu'ihi. Dan gerakan yang paling merendah dan paling tawadhu' dari seorang hamba. Seperti yang kita tahu, kita meletakkan muka yang merupakan anggota badan paling mulia, sehingga dia disebut oleh Syekhul Islam sebagai ghayatu tasfil, gerakan yang paling merendah, gerakan yang paling bawah, ghayatu tasfil. Bi asyrafa syai'in fihi lillah wa huwa wajhahu, di mana sang hamba itu meletakkan anggota badan yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala, yaitu wajahnya. Yang dia letakkan wajah itu di tanah, sejajar dengan kaki, sejajar dengan lutut. Fanasaba fi ghayati sufulihi ayyasifa rabbahu bi annahul a'la. Maka sesuai ketika sang hamba berada dalam kondisi paling rendah, berada dalam kondisi paling menghina di hadapan Allah, paling rendah di hadapan Allah, dia memuji Rabbnya. Dia memuji Rabbnya bahwa dia adalah zat yang maha al-a'la, yang maha tinggi. Sehingga sesuai ya. Pada saat kita melakukan gerakan di posisi paling rendah, kita isi dengan memuji Allah yang menunjukkan ketinggiannya yang sempurna. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Asy-Syaukani. Beliau rahimahum menjelaskan, wal hikmah min takhsisis sujudi bil a'la anna sujuda lamma kana fihi ghayatut tawadu' lima fihi min wad'il jabhah allati hiya asyraful a'dha' ala mawati'il aqdam kana afdala minar ruku'. Hikmah, kita bacakan terjemahnya ya. Hikmah penyebutan nama Allah Ta'ala dengan Al-A'la hanya dilakukan ketika sujud. Karena dalam kegiatan ini ada puncak tawadhu. Ketika itu hamba meletakkan dahi yang merupakan anggota badan paling mulia sejajar dengan kaki, sehingga sujud lebih afdal dibandingkan ruku'. Sujud lebih afdal dibandingkan ruku'. Karena itu sesuai dengan penyebutan nama Allah yang menggunakan kata sifat superlatif, yaitu Al-A'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa-doa setelahnya ini sama seperti dalam rukuk ya. Seperti doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita sudah pernah membahas ini. Nanti Bapak Ibu bisa ulang ketika bahas rukuk. Penjelasannya sama seperti yang sudah dibahas di doa rukuk. Sehingga agar tidak menambah ketebalan buku, saya cuma cantumkan seperti ini ya. Di halaman 150 doa kedua. Kemudian Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh juga sama. Sumbernya ada di hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan sudah pernah kita jelaskan. Kami ingatkan apa yang dimaksud dengan ar-ruh di sini. Ruh di sini artinya siapa? Coba lihat komentar. Ruh di sini adalah, baik, nggak ada jamaah di depan saya ya. Jibril alaihissalatu wassalam. Kenapa Jibril disebut ruh?
Ada dua alasan yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, karena Jibril adalah alam ruhani, malaikat alam ruhani. Yang kedua, Jibril disebut ruh karena beliau yang membawa wahyu. Dan wahyu merupakan ruh bagi kehidupan hati para hamba. Sehingga hati manusia itu bisa menjadi hidup karena ada wahyu. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Penjelasannya sama seperti doa ruku'. Kemudian subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sumber doanya ada dalam hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dan penjelasannya juga sama dalam doa ruku'. Doa kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang agak berbeda dengan apa yang ada dalam ruku'. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang berbeda dengan yang ada di ruku'. Kalau di ruku' kan khasya'a lillah, khasya'a mukhi wa idhami wa asabi. Tulangku, kemudian sumsumku, termasuk juga badanku, semuanya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang sumber doa, bacaan ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Tentang tafsirnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kalimat ini merupakan pengakuan orang yang salat akan penghambaannya kepada Allah Ta'ala, zat yang mereka sembah. Sehingga dia mengatakan Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud. Sehingga mereka serahkan semua ibadah dan urusannya hanya untuk Allah. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya untukmu aku berislam. Kita berislam hanya untuk Allah, dalam arti kita siap tunduk terhadap semua perintah dan larangannya, dan ridha terhadap semua takdirnya. Nah, karena makna Islam, makna tunduk kepada aturan, di situ ada dua, tunduk kepada syariat, yang kedua adalah tunduk kepada takdir. Makna tunduk kepada ketentuan Allah itu ada dua. Ketentuan syariat, kita tunduk kepada ketentuan syariat Allah. Yang kedua adalah tunduk kepada takdir Allah. Tunduk kepada takdir Allah artinya adalah ridha kepada semua yang Allah takdirkan. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah sajada wajhi, wajahku bersujud.
Anggota sujud tidak hanya wajah, termasuk kedua tangan, lutut, dan ujung-ujung kaki. Namun di sini kenapa yang disebutkan hanya wajah? Karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia. Ya. Makanya antara ini namanya apa ini? Mukul dengan cara apa? Nempeleng ya. Nampar. Nampar kalau kena pundak, seperti ini. Dengan nampar kena muka, lebih menyakitkan hati yang mana? Yang kena muka. Ya, kalau kena muka jadinya lebih sakit hatinya daripada kena pundak. Bahkan kalau kena pundak kita biasa melakukannya. Kalau menyapa orang dipanggil nggak noleh, plok. Nah. Coba itu di muka. Tentu akan lebih menyakitkan. Ya, bagi hati yang ditampar ya. Ibnu Arabi menjelaskan kalimat ini. Wal muradu fil hadis sajadat jumlati wa ra'si wa qad yukna bil wajhi anil jumlah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seluruh badan dan kepalaku bersujud. Seluruh badan dan kepala diwakili dengan wajah. Sehingga kalau Ibnu Arabi, wajah itu mewakili anil jumlah, seluruh anggota badan. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sujud kepada zat yang telah menciptakannya dan sawwarahu, dan yang memberikan rupa bagi manusia. Allah menciptakan dan menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Alladzi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah zat yang membuat muka bagi kalian dan Allah memperindah muka kalian. Allah menciptakan dan menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, lalu menyempurnakanmu menjadi kejadian kamu, fa'adalak, dan menjadikan badanmu seimbang. Sehingga manusia ketika jalan berdiri. Ketika jalan manusia berdiri. Padahal binatang yang lain ketika jalan ada yang ruku, ada yang ngesot, ada yang pakai tangan, bahkan ada yang pakai perut. Wa minhum may yamshi ala batni, wa minhum may yamshi ala rijlain, wa minhum may yamshi ala al-arba'. Ada di antara makhluk Allah yang dia berjalan dengan perutnya seperti ular. Ada yang 2 kakinya, ada yang dengan 4 anggota badannya, yaitu depan dan belakang. Manusia tidak seperti itu. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dia membuat berfungsi, memecah telinga dan penglihatan. Maksudnya adalah membuka telinga dan penglihatan sehingga bisa berfungsi. Al-Qurtubi mengatakan Allah menciptakan pendengaran dan penglihatan di wajah manusia. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabaraka, maha tinggi, maha mulia Allah, maha agung. Ahsanul khaliqin, yang dia adalah sebaik-baik pencipta. Disebut tabaraka karena keberkahan Allah, dalam arti kebaikan Allah bagi makhluknya sangat banyak. Semua ciptaannya sempurna, terutama manusia, karena penciptaan Adam dan keturunannya menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam posisi yang paling sempurna. Badannya sempurna, mukanya sempurna, kemudian permukaan kulitnya juga sempurna. Kita tidak seperti binatang yang penuh dengan bulu. Kalaupun ada orang yang berbulu, ya, tidak sebagaimana layaknya binatang. Dan itu bagian dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai tafsir dari
doa-doa sujud, bacaan sujud. Semoga bisa menambah semangat kita ketika sujud untuk merenungkan apa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian bacaan yang lain yang juga dibaca dalam ruku, subuhun kuddusun dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tulis apa ya, Mas? Iki lho Pak, nulis serba 1000. Iki arep tak tempelke nang toko. Ben supayane pembeli ora usah perlu do tekon nek kabeh barang kuwi mau regane 1000. Oh, ben ora usah do takon-takon. Tulisan iki wis mewakili nek kabeh mau regane 1000. Lan kuwi ana kaedahe Pak Tri. Kaedahe Alkitabu kal khitobi. Wah, apa Mas artine? Maknane tulisan iku kaya dene ucapan. Masya Allah, saiki kok pinter Mas? Loh, piye saiki aku maca buku iki? Buku pengantar kaidah fikih kubro. Ingin belajar banyak kasus fikih muamalah? Temukan jawaban banyak kasus muamalah berdasarkan kaedahnya di buku Pengantar Kaedah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah karya Aminur Bait. Pemesanan hubungi ANB Store di nomor WA 0812 7111 1241. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon izin bertanya. Kalau ada imam itu saat takbiratul ihram, saat dia mengucap Allahu Akbar, yang keluar dari mulutnya, yang diucapkan dia adalah Allahu Akbar. Jadi pengucapan takbirnya dia nggak sempurna begitu Ustaz. Allahu Akbar. Allah, kalau ya. seperti itu, kalau dia jadi imam, itu status sholatnya bagaimana Ustaz? Apakah sah atau tidak? Dan yang kedua, kalau kita jadi makmum di belakangnya itu, sholat kita sah atau tidak? Apa kita, kalau salah, boleh nggak kita nggak jadi makmum dari orang itu Ustaz? Gitu saja tanya. Jadi beliau pakai O ya, Allah ya. Iya, jadi pakai W, wawu, jadinya Allahu Akbar. Dan itu selalu seperti itu. Saya kebetulan pernah nanya ke orang itu, Pak, emang Bapak kalau mengucap selalu begini Pak? Dia bilang, iya. Tuh, ketika saya bilang, mau pingin saya benerin, dia bilang, ya gimana lagi Mas, lidahnya udah begini. Dia bilang gitu Ustaz. Nah, ketika saya jadi imam di belakang dia, saya jadi ragu Ustaz. Itu sholat saya sah atau tidak? Gitu Ustaz. Itu saja pertanyaannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya belum bisa menilai Pak, apakah ini sampai pada tingkatan lahan jali yang menyebabkan sholatnya, atau yang menyebabkan bacaan itu jadi tidak terhitung, ataukah masih teranggap lahan khafi di mana bacaan itu masih terhitung. Karena perbedaan antara lahan jali dengan khafi, kalau jali berarti bisa mengubah makna sehingga tidak terhitung. Ada dalam bahasa Arab itu kata awwah. Awwah. Dalam bahasa Arab ada kata seperti itu. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW untuk mengungkapkan, ya ini semakna dengan kalau bahasa kita awas atau ait, ya gitu. Ait, awwah. Jadi ceritanya tentang awwah ini,
Coba saya bukakan ya. Nabi SAW pernah melihat cucu beliau Hasan atau Husain ya, yang mengambil kurma untuk dimakan. Allah. Dan karena khawatir itu adalah kurma zakat, lalu diingatkan oleh Nabi SAW, Allah. Sehingga ada bahasa lain untuk Allah ya. Saya belum menemukannya. Nah, ya ini Allah ini. Pakai pendek, enggak pakai alif ternyata. Allah. Sehingga itu peringatan agar tidak dilakukan. Awas ini, atau jangan. Nah, kalau malah lebih dekat ke seperti ini ya, jadinya bukan menyebut nama Allah lagi. Sehingga terhitung sebagai lahan ketika kata Allah yang dibaca ternyata lebih dekat ke Allah. Tapi ini bacanya Allah ya, Allah. Ini kan Allah pakai W. Ya, saya belum bisa menilai apakah ini sudah sampai pada tingkatan masih terhitung sebagai takbir ataukah tidak. Tapi kalau misalnya Bapak merasa ragu, ya sah-sah saja memberikan masukan kepada takmir. Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Imam takbirnya dibenerin biar lebih fasih Allahu Akbar agar tidak membaca Allah ya, agar lebih fasih. Wallahu a'lam. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Ana pernah mendengar ketika menjelang umur 40 tahun diajarkan ketika sujud membaca bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis. Sahihah itu Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ketika sujud ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wallahu alam, saya belum pernah tahu. Saya enggak tahu. Mungkin bisa nanti coba kita cari-cari ya. Barangkali ada riwayat yang menyebutkan itu. Nah, di buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kami enggak menjumpai itu. Nah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Nah, mohon izin bertanya, Ustaz. Jadi saat ini kan saya di kampung di tempat ibu saya. Nah, di sini itu masjidnya kalau azan itu tidak tepat waktu, Ustaz. Jadi mereka menyesuaikan dengan imam sholatnya. Menyesuaikan. Nah, jadi imam sholatnya ini biasanya datang ke masjid sekitar setengah 5 sore untuk sholat asar. Padahal waktu asarnya itu jam 3:30. Nah kan persoalan saya ini kan nyari-nyari masjid yang azannya tepat waktu. Ternyata ada tapi jaraknya jauh sekali dari rumah. Nah kalau seperti itu Ustaz, baiknya untuk sholat biasanya yang nggak tepat waktu itu sholat zuhur sama sholat asar Ustaz. Nah jika seperti itu baiknya sholat asar di rumah atau sholat di masjid yang azannya tepat waktu tapi jaraknya jauh ke Ustaz. Baik. Jauhnya berapa Bu? Bisa dijangkau kendaraan? Bisa dijangkau kendaraan. Kurang lebih 15 menit lah Ustaz dari rumah kalau naik motor. Nah. Tayyib. Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saya ketemu untuk lafaz Allah tadi ya. Itu bukan hadis Hasan tapi hadis Abu Sa'id Al-Khudri
bercerita tentang riba. Jadi di peristiwa ketika Bilal menukarkan kurma bagus dengan kurma yang kurang bagus. Beliau menukarkan kurma bagus 1 sok, dapat 1 sok, dengan kurma yang kurang bagus 2 sok. Sehingga terjadi riba fadl. Nabi SAW mengatakan ketika mendapatkan cerita ini, awwah ainur riba, awwah ainur riba. Ya. Itu tidak boleh, itu adalah betul, itu jelas riba. Itu jelas riba. Di situ terucap kalimat awwah, awwah, ini kalimatnya. Awwah ainur riba. Baik. Awwah ainur riba, awwah ainur riba. Kemudian kembali kepada kasus yang tadi ditanyakan, adzan tidak tepat waktu karena terlalu telat nunggu imam yang datang. Jika terlalu telat itu sampai pada waktu yang makruh untuk sholat, karena waktu sholat ada 2. Waktu sholat ada waktu ikhtiyari, ada waktu doruri. Ada ikhtiyari, ada doruri. Apa itu waktu ikhtiyari? Waktu ikhtiyari adalah rentang waktu di mana orang boleh milih. Meskipun dia nggak punya uzur. Mau tepat di depan, ataukah agak ke tengah, atau di paling ujung, silahkan. Ini namanya waktu ikhtiyari. Kemudian waktu doruri adalah waktu di mana orang tidak boleh melakukan sholat di situ kecuali karena uzur. Jika dia sholat di waktu doruri tanpa uzur, maka dia berdosa meskipun sholatnya sah. Ini waktu doruri ya. Maka dia berdosa ketika dia nggak punya uzur sholat di sini. Kapan itu waktu ikhtiyari dan kapan waktu doruri? Tidak semua sholat punya 2 waktu seperti ini. Ada yang punya, ada yang enggak. Sholat duhur semuanya ikhtiyari. Sehingga orang mengerjakan sholat duhur dari mulai adzan duhur sampai mendekati asar. Dari mulai masuk duhur, adzan, sampai mendekati asar, insya Allah tidak masalah. Dia punya rentang di sini. Karena tidak ada doruri dan ikhtiyari untuk duhur. Kalau asar ada. Asar ada ikhtiyari dan doruri. Untuk waktu ikhtiyari asar itu sejak adzan normal ya. Sejak masuk asar sampai matahari sebelum menguning. Sebelum menguning. Sebelum isfar. Lalu setelahnya ini waktu doruri. Ini hanya berlaku jika, atau ini berlaku setelah matahari menguning sampai maghrib. Ini maghrib. Nah, orang tidak boleh sholat di sini secara sengaja tanpa uzur. Kalau dia sholat di sini dengan sengaja tanpa uzur, maka terhitung sebagai sholatnya orang munafik. Nabi SAW mengatakan, tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Itulah sholatnya munafik. Sholatnya munafik. Dia cuma duduk nunggu matahari. Sebentar, oh masih jam sekian. Nanti dulu. Masih jam sekian, dolanan manuk. Ya. Masih jam sekian, nge-game. Masih jam sekian, duduk-duduk ngerokok. Hatta idza kana baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu sudah mendekati tenggelam, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Artinya salatnya cepat sekali. Dan disebut oleh Nabi SAW, itulah salatnya orang munafik. Nah, berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk waktu menguning ini. Kalau di Jogja, asar jam 3. Mungkin jam 4 itu masih putih suasana matahari. Begitu di atas jam 4, kalau di Jogja barangkali sudah kuning. Sehingga makruh
Bagi orang yang tidak punya uzur sholat di sini, sehingga dia sholatnya sah tapi dia berdosa. Karena itu kalau imamnya sholatnya di sini silahkan ya. Tapi kalau di sini nanti bisa pindah masjid yang terjangkau, meskipun 15 menit tidak apa-apa ya. Semoga semakin menambah pahala bagi suami Anda. Wallahu alam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nanya satu, ini di luar tema Ustaz. Mungkin zakat fitrah itu afdolnya tadi apa gitu, masih kalau sekarang kita nyari di lingkungan kita kan agak susah, jadi kita lewat badan-badan gitu, jadi kan penyerahannya kan dibatasi mungkin 2 hari sebelum ini udah tutup kan Ustaz. Nah kita kan khawatir kalau terlewat gitu. Bapak di daerah mana? Nah ini Bapak tinggal di mana, Pak? afdolnya itu kapan gitu katanya, untuk penyerahan zakat fitrah? Bapak mendengar Saya di Jogja juga Ustaz. di Jogja, Masya Allah. Kalau Jogja. Tapi lihat di lingkungan itu agak Baik, lingkungan. Nah kalau punya baik, cukup Bapak. abdulnya itu kapan Ustaz? Iya Ustaz, makasih jazakallahu khairan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan kami ingatkan kepada pemirsa, jika telepon sudah diangkat, mohon televisi segera dikecilkan volumenya. Anda cukup mendengar komunikasi dengan telepon, bukan mendengar melalui televisi. Setelah telepon ditutup, nanti jawabannya akan Anda bisa saksikan di televisi ya. Kalau di Jogja, insya Allah menemukan orang miskin, Pak, sangat banyak. Sehingga kalau disebut kesulitan untuk menyerahkan sendiri harus melalui badan, saya kira kok gambarannya terlalu sulit untuk dibayangkan ya. Karena kita sama-sama tinggal di Jogja, sehingga kesulitan mencari mustahik zakat fitrah itu nampaknya kesulitan untuk dibayangkan. Kesulitan mencari mustahik sulit dibayangkan. Artinya sangat banyak mustahik zakat fitrah di Jogja. Sehingga Bapak kalau mau menyerahkan dan mau mepet dengan Idul Fitri, misalnya di malam tanggal 1 Syawal, Bapak bisa serahkan sendiri jika lembaganya sudah tutup. Dan untuk mencari fakir miskin di sekitar kita cukup banyak. Dan tidak harus disyaratkan sejumlah orang tertentu, bisa 1 orang. Misalnya, di salah satu kampung Bapak ada 1 orang miskin. Maka silahkan kumpulkan zakat fitrah untuk 1 keluarga, berarti Anda, istri, dan anak-anak. Setelah terkumpul, serahkan ke 1 orang. Boleh. Fidyah juga sama, fidyah itu boleh diserahkan ke 1 orang. Ya. Sehingga ada orang punya kewajiban utang puasa selama 30 hari, dalam kondisi beliau nggak bisa bayar qadha, maka nanti bisa fidyah. Kumpulkan setengah sok, kalikan 30, kalau 1 bulannya 30 ya. Setengah sok berarti setengah zakat fitrah. Anggaplah 1,5 kilo kali 30 berarti 45 kilo. Kasihkan ke 1 orang miskin. Ini fidyah dari bapak saya atau dari ibu saya atau dari siapa, dari kakek nenek. Fidyah sudah selesai, kita sudah menggugurkan kewajiban. Sehingga tidak harus distribusikan ke banyak orang, tidak. Zakat fitrah, fidyah sama seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dijaga oleh Allah. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Walaka bimithli. Ini Ustadz agak keluar tema Ustadz. Jadi saya ke kantor yang memakai software bajakan Ustadz. Campur sih Ustadz. Nah itu saya baru tahu ini gitu ya. Itu kira-kira gimana ya Ustadz langkah ke depan saya ya Ustadz.
Ya itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, wa jazakumullah khairan. Ketika orang bekerja begini ya, dia memakai software bajakan. Ini adalah unit kerja dia, unit kerja. Kemudian di sini ada software bajakan. Berarti ini menggunakan hak orang lain. Ada hak pemilik yang dipakai di situ ya. Jadinya gimana? Jadinya dalam satu unit kerja itu ada hak perusahaan tempat bekerja dan hak pemilik software. Pemilik software. Begini ya. Nah, ini kan jadinya musyarakah. Ini jadinya musyarakah. Saya punya saham di situ. Apa sahamnya? Software saya dipakai. Berarti saya punya saham di situ. Cuman persentasenya jelas beda ya. Mungkin pemilik perusahaan dia punya saham di sini anggap misalnya 90%. Pemilik software 10%. Berarti penghasilan perusahaan itu yang 10% adalah milik pemilik software. Dan itu harus diserahkan ke sana. Terus caranya gimana, Pak? Ya caranya gimana ya? Hubungi pihak yang pemilik software ini, bisa ke CS-nya atau ke siapa. Kalau Microsoft kan sudah ada di Indonesia. Microsoft Indonesia, Anda bisa menghubungi perwakilan Microsoft di Indonesia. Kemudian sampaikan, kami sudah memanfaatkan software Bapak dan kita mau bagi hasil. Kalau bisa seperti itu, nanti hasilnya silahkan kasihkan ke Microsoft. Atau misalnya Anda menggunakan software yang lain. Apa misalnya software edit atau software gambar, desain yang itu rata-rata mahal. Anda sampaikan ke Adobe misalnya. Wahai Adobe, ya ayuhal Adobe, ya. Kami sudah menggunakan software Anda sekian, maka saya mau bagi hasil dari kerja saya. Karena ini ada hak si Adobe ketika kita menggunakan softwarenya. Nah, kalau bisa dilakukan itu, insya Allah penghasilan karyawan halal jadinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. Izin bertanya, jika dalam sujud sholat berjamaah waktunya terbatas, kalau imamnya sujud agak cepat, mana yang lebih utama? Bacaan sujud 3 kali, kemudian baca doa pribadi, atau sebaliknya memilih baca doa sujud 1 kali, ditambah doa pribadi. Syukran. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Kalau masih bisa berdoa pribadi berarti imamnya cukup lama ya. Karena doa pribadi kan cukup panjang biasanya. Lebih panjang doa pribadi dibandingkan bacaan sujud. Doa pribadi yang paling pendek apa? Allahumma gfirli misalnya. Ya Allah ampunilah aku. Itu lebih panjang dibandingkan subhana rabbiyal a'la. Tayyib, karena itu wallahu a'lam, yang wajib dalam sujud adalah kita membaca sekali subhana rabbiyal a'la sekali. Kalau yang mau lebih sempurna baca 3 kali subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau yang lebih sempurna lagi 5 kali. Nah, jika Anda sudah melakukan yang satu yang wajib lalu Anda berdoa, sah sujudnya. Namun kalau doanya jadi tidak terlalu serius karena buru-buru, imamnya sudah duduk di antara 2 sujud atau imamnya sudah bangkit ke rakaat berikutnya, karena buru-buru daripada doanya nggak sempurna, Anda bisa tunda doa itu di sholat sunnah. Sehingga Anda hanya membaca doa sujud saja, nanti doanya dibaca ketika sholat sunnah. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Karena ada di rumah kan. Nah, rumah itu kebetulan di WC itu prosesnya membelakangi kiblat, Ustaz. Toiletnya membelakangi kiblat. Iya, Ustaz. Apa harus segera merubahnya, Ustaz?
Baik. Syukran. Ya. Itu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulama khilaf tentang status toilet yang itu dalam ruangan ya. Apakah buang air di dalam ruangan itu hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat masih berlaku ataukah tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu berlaku, baik indoor maupun outdoor. Sehingga orang buang air baik di luar maupun di dalam ruangan tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dan ini adalah pendapat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau perawi hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau kalian buang air maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi mengarahlah ke arah yang lain. Kata Abu Ayyub, faqadimna Syam. Lalu kami tiba di Syam. Dan di Syam kami melihat ada banyak marahid, ada banyak toilet yang tempat buang airnya itu menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu, lalu kami pun mengubahnya. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sehingga menurut Abu Ayyub yang seperti itu harus dibongkar kemudian dialihkan arahnya. Tapi ada yang berpendapat bahwa di dalam ruangan larangan itu tidak berlaku. Dan itu pendapat Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi SAW buang air kecil membelakangi kiblat, mustaqbilas Syam. Beliau menghadap ke arah Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Sehingga itu dijadikan dalil, berarti kalau di dalam ruangan orang diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Wa ala kullin, intinya dalam ini ada khilaf. Dan kalau memungkinkan bagi kita untuk tidak melakukan larangan itu, baik di dalam maupun di luar, sebaiknya kita lakukan itu. Misalnya buang air kecil nih, yang kita tidak butuh di atas kloset misalnya. Maka Anda bisa buang air kecil dengan bisa memilih ke arah menghadap kemanapun. Maka upayakan jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau buang air kita harus di atas kloset dan klosetnya tidak mungkin kita ubah, ya nggak ada pilihan yang lain. Sehingga memberlakukan hadis Ibnu Umar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.